Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya terkait koneksi antar materi modul 1.2, yakni nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya yang bernama Muhammad, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ketika mempelajari modul 1.1 dengan alur belajar merdeka yang sistematis, ini menggugah kesadaran diri saya bahwa surutnya pengetahuan yang saya miliki memberikan motivasi untuk belajar lebih dalam lagi tentang konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal terpenting dalam mengimplementasikan dari trilogi pendidikan adalah melalui menghamba pada murid. Pendidikan yang diberikan harus berpihak kepada murid. Kita tidak dapat memaksakan. Murid adalah sang pemeran utama yang merupakan subjek, bukan objek pendidikan. Guru dan murid harus saling berkolaborasi guna menggali dan mengembangkan potensi tertinggi sehingga dapat mengakomodasi juga karakteristik masing-masing guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dan sesuai kodrat mereka. Mengetahui makna nilai-nilai yang perlu dikembangkan guru penggerak dan makna peran guru penggerak dalam transformasi pendidikan. Dan ketika menjelajah di alur merdeka di modul 1.2, saya belajar lebih banyak tentang nilai dan peran guru penggerak. Pembahasan modul yang berfokus pada nilai-nilai seorang guru penggerak yakni tentang pribadi yang harus dimiliki seorang guru penggerak serta peran guru penggerak dalam profesinya. Bagaimana ia tergerak, bergerak, serta menemukan cara untuk menggerakkan komunitas pendidikan. Saya mengetahui bahwa keteladanan dan pembiasaan yang konsisten di suatu lingkungan mempengaruhi pertumbuhan nilai-nilai dalam diri seseorang. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, dan menjadi fasilitator untuk menebalkan garis positif pada mereka secara merdeka, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa pembelajaran di modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni pendidikan yang berhamba pada murid. Irama pendidikan haruslah selalu berorientasi pada kebutuhan minat dan bakat peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan materi 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak adalah berpihak pada murid serta menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi nilai dan peran guru penggerak mengharuskan pendidik agar berorientasi pada kebutuhan peserta didik sesuai dengan perkembangan alam dan zaman dengan tuntutan budi pekerti yang luhur. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan disuruh berlari sekencang-kencangnya ketika sejuknya udara di bawah pohon perlahan memeluk raga saya. Beranjak dari kenyamanan secara tiba-tiba dan didorong oleh untuk menerima ketidaknyamanan di masa lamanya saya menikmati kenyamanan dan kelegaan. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru adalah pemeran utama dalam proses pembelajaran bagi peserta didik, sehingga pembelajaran saya menjadi terpusat pada saya, yakni guru. Saya menganggap peserta didik hanya sebagai objek yang mengikuti segala perintah dari saya tanpa memperhatikan kebutuhan mereka untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya. Ketika transfer ilmu itu terjadi, maka luruhlah kewajiban saya sebagai seorang guru. Sekarang saya berpikir bahwa guru adalah fasilitator di mana proses pembelajaran harus tentang apa yang dibutuhkan siswa. Apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran kelas saya lebih baik dan bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi murid untuk mewujudkan apa yang mereka mau dan perlukan, mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
Pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yakni dari hal sederhana dan menjadi rutinitas saya lakukan dalam menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang berpihak pada murid, di antaranya menjadi contoh hadir di setiap pembiasaan pagi sembari menyapa murid-murid, memberikan senyuman, salam, sapa, sopan dan santun kepada murid-murid, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, membangun suasana yang nyaman dan menyenangkan, dan memastikan lingkungan yang aman untuk pembelajaran. Kemudian untuk menguatkan nilai mandiri sebagai guru penggerak, tindakan nyata yang saya lakukan adalah berusaha mempelajari materi dengan serius, mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan tepat waktu, mengikuti berbagai diklat pelatihan untuk menciptakan pembelajaran inovatif dan bermakna pada anak. Pada nilai reflektif, saya kuatkan dengan merefleksi setiap pembelajaran yang telah berlangsung dan mengkomunikasikan kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung dengan orang tua murid di rumah. Sedangkan nilai kolaboratif saya lakukan dengan rekan sejawat dan murid untuk lebih memahami karakteristik murid dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai bakat dan minat anak. Menjadi pembicara atau peserta di kegiatan peningkatan kompetensi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, dengan menerapkan teknologi kekinian ataupun belajar dari alam untuk membuat pembelajaran lebih interaktif adalah bagian dari inovasi yang terus diaplikasikan dalam pembelajaran. Dari keseluruhan penguatan nilai-nilai guru penggerak, pada akhirnya tujuan saya adalah merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadikan kelas saya sebagai rumah yang menyenangkan bagi murid untuk berinteraksi, belajar dengan media interaktif yang menarik dan beragam, sehingga murid akan betah dan senang belajar di kelas dan berkembang sesuai dengan kodratnya secara maksimal. Demikian pemaparan saya pada tayangan ini, semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.